Hello, what's up brother, aku semua welcome back with me again sama gue Bongin di channelnya Skull Film in the House. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Enjoy? Kalem? So, di video kali ini gue bakal review sebuah film yang berjudul Lascive. Film yang bergenre horor ini menceritakan seorang polisi wanita yang bernama Jessica Lauren yang menjalankan tugas pertamanya di satuan kepolisian untuk menjaga sebuah gedung kosong sendirian pada shift terakhir. Usut punya usut, konon yang katanya gedung itu dikosongkan karena banyak kejadian supranatural yang menyeramkan dan hal-hal gaib yang di luar nalar manusia. Akankah Lauren kuat menghadapi dalam penugasannya? Alah bacot. Oke, alangkah baiknya kalian siapkan dulu rokok cengkehnya 2 bungkus, kopi kabar apinya 2 kardus, karena kita bakal masuk ke alur ceritanya. Awal film dibuka dengan seorang wanita yang bernama Jessica Lauren. Kita sebut saja namanya Lauren, tidak pakai mama biar gampang. Ia adalah seorang polisi junior yang kini ditugaskan untuk menjaga kantor polisi yang sebentar lagi akan dikosongkan. Pada scene kali ini Lauren dipertemukan dengan Sersan Cohen, yang dimana pada saat ini Sersan Cohen yang berjaga sendiri sebelum kedatangan Lauren untuk menggantikannya berjaga. Sersan Cohen menjelaskan tugas Lauren kali ini sangatlah ringan. Ia hanya menjaga gedung ini saja tanpa harus menerima telepon darurat dari 911 alias 911, karena kini telepon itu telah dialihkan ke gedung yang baru. Setelah Sersan Cohen menjelaskan detail-detail dari ruangan dan tek-tek bengek lainnya, kini Lauren dibawa menuju sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut adalah ruangan yang berisi barang bukti korban yang nantinya akan segera ditangani oleh petugas kebersihan yang kemungkinan datang sekitaran jam 10 malam hingga jam 4 malam dini hari. Karena waktu terasa sangat lama dan rasa kantuk pun mulai menyerang, Lauren yang hampir tidur kali ini terbangun karena buku yang ia baca terjatuh karena saking ngantuknya. Di saat Lauren mengambil buku itu, Lauren pun dikejutkan dengan suara seperti lampu konslet yang membuat ia harus keluar untuk mengeceknya. Dan tak lama telepon kantor itu pun berdering, yang dimana pada saat telepon itu diangkat, telepon itu minta pertolongan bahwa kini dirinya sedang dalam bahaya. Hey, what's your address? Tapi pada saat Lauren menanyakan alamat kejadian, si korban itu pun seketika mematikan telepon itu. Karena agak sedikit keheranan dengan kejadian tadi, lalu Lauren menghubungi kantor baru guna memberikan informasi bahwa ia mendapat telepon darurat dari telepon kantor lama. Padahal kan katanya udah dialihkan semua ke kantor yang baru. Alah bacot, mending kita lanjut aja ke filmnya. No. Sergeant Cohen? Sergeant Cohen, is that you, sir? Sembari menunggu kedatangan petugas kebersihan, Lauren yang sedikit agak lapar pun memakan sebuah roti, yang dimana roti itu membuat Lauren menjadi tidak berselera karena dalam roti itu ada sebuah rambut yang mau tidak mau Lauren harus menghentikan bebadongnya. Pada saat itu juga terdengar ada yang mengetuk pintu, yang dimana Lauren kira itu adalah tim petugas kebersihan yang kini sudah datang. Tetapi ternyata tidak ada satupun orang di luar kantor polisi itu. Ketika hendak masuk, Lauren dikejutkan dengan sosok gembel burik yang entah dari mana datang dan masuknya ke dalam kantor polisi itu. Tak hanya itu, gembel itu pun seenak jidatnya kencing sembarangan yang membuat Lauren naik darah dan langsung mengusirnya. Suwe 7 turunan 8 belokan 5 tanjakan, Lauren yang bertitel polisi yang berjaga di malam itu mau tidak mau harus membersihkan bekas kencing si gembel kintil itu. Selepas membersihkan air kencing si gembel itu, Lauren yang mendengar suara sesuatu dari lorong itu pun langsung menghampirinya. Ketika ia sudah sampai sumber suara itu, Lauren dikejutkan dengan kondisi toilet yang sangat kotor dan juga bau. Lauren yang tidak tahan dengan kondisi seperti itu, dengan cepat dia segera keluar dan kembali memeriksa ruangan lainnya. Dan kebetulan Lauren kini ada di sebuah ruangan locker, yang dimana locker itu adalah locker milik mendiang ayahnya sewaktu masih bertugas. Di dalam locker itu Lauren menemukan foto semasa ia kecil bersama dengan ayahnya. Di balik foto itu ada sebuah tulisan yang bertuliskan Daddy Candle by at the park. Apa itu Bang Messi artinya? Bacot. Ketika foto itu ditaruh kembali, betapa mengejutkannya, kini semua pintu locker itu tiba-tiba terbuka dan membuat gua dan Lauren terheran-heran dengan kejadian itu.
Secara tiba-tiba kini Lauren mendapatkan telepon kembali dari orang yang sebelumnya, yang ternyata orang itu bernama Monica yang sedari tadi telepon dan minta tolong kepada pihak kepolisian. Tapi saat ditanya alamat, ia hanya menjawab kini ia berada di sebuah peternakan bagong. Belum sempat Lauren bertanya dengan intens, telepon itu pun kembali dimatikan. Dan telepon itu berdering kembali, tetapi bukan dari Monica, melainkan dari Joe, seorang petugas kebersihan yang sedari tadi ditunggu oleh Lauren. Joe mengabarkan bahwa ia akan datang telat karena ada sesuatu yang harus ia bereskan malam ini. Joe juga mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan kapan ia akan datang. Lauren yang masih kepikiran dengan telepon dari Monica kini kembali membaca sebuah buku guna untuk mengisi waktu shift malamnya. Sial emang sial, saat enak-enaknya membaca buku, Lauren pun dikejutkan dengan lemari yang berada di belakangnya tiba-tiba bergeser dengan sendirinya, yang membuat jantung Lauren bertukar posisi dengan paru-paru. Tak hanya itu, kini suara benda berjatuhan pun kembali terdengar yang membuat Lauren harus berjalan guna memeriksanya. Karena merasa tidak aman, Lauren yang agak sedikit panik pun memberikan informasi bahwa ia akan melakukan panggilan darurat. Tapi betapa apes dan sialnya bukan mendapatkan jawaban, tapi malah terdengar suara orang bernyanyi di HT tersebut. Dibarengi dengan sutradara yang dengan sengaja mematikan lampu biar terasa dramatis film horornya. Kita berfokus kembali pada Lauren saat ia memasuki sebuah gudang. Ia kembali dikejutkan dengan Wong Edan yang kembali masuk entah dari mana. Yang jelas Lauren yang kesal langsung menyalakan lampu dan langsung menghajar gembel itu. Ketika gembel itu berhasil dilumpuhkan, Lauren dengan cepat memborgol gembel itu dan membawanya langsung ke sebuah ruangan agar ia tidak berulah rusuh kembali dalam kantor polisi itu. Di saat bersamaan seketika pintu itu tiba-tiba tertutup yang dibarengi dengan mati lampu yang membuat film ini semakin mencekam. Karena takut si gembel menjadi ancaman yang serius, Lauren lebih memilih untuk menyetrum si gembel itu hingga pingsan. Lauren yang agak sedikit panik bercampur aduk dengan takut dia menghampiri pintu itu dan memohon untuk dibukakan pintunya karena akan memperlambat jalannya penugasan, kata si Lauren. Ketika ia sedang menyentari pintu itu dari dalam keluar untuk mengecek keadaan, tiba-tiba muncul sosok jurik membuat Lauren terkejut hingga senternya itu terjatuh. Dan kejadian itu pun kembali terjadi, senternya terjatuh. Kini tiba-tiba seperti ada yang memegang dan terus menyentari Lauren di dalam kegelapan. Awalnya Lauren mengira si gembel itulah yang memegang senter itu. Dan tebakan Lauren itu salah, ternyata si gembel itu masih pingsan dengan keadaan lengannya masih terborgol. Mendengar hal itu, Lauren ngagibrik ketakutan ingin segera keluar dari tempat itu. Singkat cerita, Lauren yang sudah muak dengan kejadian itu pun bergegas menelpon Sersan Cohen dan ingin memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak kuat. Tetapi ya, benar saja, karena dipaksa oleh sang sutradara, kini Lauren mengurungkan niat untuk menyerah dan tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi walaupun masih junior. Saat dia sedang enak-enaknya rehat, tiba-tiba ada sebuah tulisan yang bertuliskan Saw atau Moss, apalah itu, pokoknya itulah intinya, yang membuat Lauren panik karena ia merasa ada seorang penyusup yang masuk ke dalam kantornya. Ketika hendak menutup pintu belakang, Lauren dipertemukan dengan seorang gadis micet yang bernama Mary Gold. Ternyata wanita ini banyak mengetahui tentang pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Paimon, yang ternyata juga ayah dari Lauren ikut tewas dengan insiden tersebut. Tak hanya ayahnya saja, rekan ayahnya pun menjadi korban saat insiden itu. Wanita itu mengungkapkan bahwa berita yang sebenarnya adalah keluarga Paimon ditangkap bukan dalam posisi terbunuh, melainkan dalam kondisi masih hidup. Tetapi rumor yang beredar sampai saat ini mayat keluarga Paimon masih belum ditemukan jikalau memang benar mereka semua telah ditangkap dalam keadaan tewas. Pada saat dalam sel tahanan, keluarga Paimon menyanyikan sebuah lagu yang dimana lagu tersebut dipercayai bahwa untuk memanggil para roh iblis. Dan wanita itu juga mengatakan ketika lagu itu pun berhenti, seketika membuat keluarga Paimon pun tewas akibat bunuh diri dengan kantong plastik yang ia belitkan ke wajah mereka. Dan keesokan harinya mayat keluarga Paimon itu pun telah tiada, bahkan sampai saat ini pun masih belum ditemukan. Dan kini telepon kantor itu berdering kembali setelah diangkat, yang ternyata itu adalah Monica. Sama seperti sebelumnya, ia terus meminta tolong. Lalu Lauren menanyakan siapa nama belakang dari Monica.
Ternyata nama lengkap wanita itu adalah Monica Young yang berusia 17 tahun. Lauren yang tidak bisa berbuat apa-apa lantas menyuruh Monica untuk menelpon 911 atau 911. Tapi betapa mengejutkannya bahwa yang Monica hadapi sekarang adalah keluarga Paimon yang berusaha membunuhnya. Karena pada saat telepon tadi Monica mengatakan bahwa para pelaku sedang bernyanyi yang dimana sekilas alunan nada itu persis yang diceritakan Mary tentang hubungan antara keluarga Paimon dan lagu itu. Dan tiba-tiba telepon itu kembali terputus dan membuat Lauren bertanya-tanya, apa iya Bang Messi? Lauren yang khawatir dengan hal tadi lalu menelpon kantor pusat yang baru dan mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan nama lengkap dari si Monica itu. Lauren mengatakan bahwa ia mencurigai pelakunya adalah keluarga Paimon karena Lauren sekilas mendengar nyanyian yang sering dinyanyikan oleh keluarga Paimon. Lalu Lauren diperintahkan untuk menulis nama John Victor Aida 15263. Entah itu apa artinya yang jelas, lanjutin dulu filmnya. Ketika percakapan dalam telepon itu terhentikan seketika Lauren mendengar suara yang membuat dirinya harus bergegas mencari sumber suara itu. Ketika ia membuka sebuah ruangan, layaknya jurus Hokage keempat, kini bangku-bangku yang tadinya ada di bawah dan sekarang malah tersusun ke atas dengan begitu cepatnya. Lauren mengira bahwa itu hanyalah sebuah prank karena ia merasa dirinya adalah polisi junior yang kudunya dipelonco biar pro kayak Ferdi Sambo. Padahal mah dia lagi dikerjain sama jurik-jurik tapi masih belum sadar aja adik-adik. Dan tak lama berbunyi bel yang menandakan seseorang yang datang ke kantor itu. Dan benar saja kini ia dihampiri oleh seorang polisi yang bernama Ryan Price. Karena merasa sudah kesal dikerjai, lalu Lauren mengatakan, Price yang tidak tahu menahu tentang hal itu hanya kebingungan dengan apa yang diucapkan Lauren kepada dirinya. Ternyata kedatangan Price ke kantor ini hanyalah untuk memeriksakan Lauren sang junior yang berjaga sendiri di kantor polisi ini. Oh, just the blinding gleam off of your uniform. What was that? It was like a frown smile. Price mengatakan bahwa ia mengenal ayah Lauren dan kebetulan ia bertugas bersama pada saat kejadian itu. Ia menceritakan semua kejadian yang terjadi pada ayahnya. Price mengungkapkan bahwa ia berhasil menyelamatkan 4 orang gadis, tetapi 6 gadis lainnya tewas bersama ayah Lauren. Do you remember my name? Officer. You really don't. Betapa mengejutkannya ketika Price pamit pulang, terlihat jelas bahwa tangkuraknya jebol yang dibarengi dengan hilangnya Price secara tiba-tiba. Pada saat itu ia sudah di depan pintu keluar. Tetapi Lauren teringat kembali tentang yang diucapkan Mary bahwa hanya ada 2 petugas kepolisian pada saat itu dan juga keduanya ikut tewas dalam insiden tersebut. Entah itu kejadian nyata atau hanya halusinasi dari mulai Price yang tengkoraknya jebol, seorang mayat yang berusaha menghampirinya hingga akhirnya melihat 3 sosok misterius yang tergantung lehernya di ruangan di mana si gembel itu ditahan. Singkat waktu Lauren sedang berusaha menstimulasi dirinya bahwa ini semua hanyalah genjutsu Sales Oppo. Tiba-tiba ia mendengar suara bernyanyi dari sebuah ruangan yang dimana nada tersebut adalah nada yang biasa keluarga Paimon nyanyikan untuk sang Raja Iblis. Dan benar saja ia melihat wanita-wanita yang berkumpulan bernyanyi dengan wajah tertutup plastik putih yang penuh dengan darah yang membuat Lauren berpikir apa ini sebuah genjutsu Bang Messi. Tak hanya itu saja, teror demi teror secara bersamaan kini menghantui Lauren yang dimana kini ruangan yang berisi barang bukti para korban seketika acak-acakan entah siapa yang melakukan hal itu. Yang jelas bukan Bang Messi. Karena sudah tidak tahan dengan teror yang terjadi pada dirinya, Lauren lalu menghubungi Sersan Cohen dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat bermalam di sini. Tetapi jawaban Sersan Cohen sangat tidak ramah bintang 1. Ia malah mengancam akan memecat Lauren dari kesatuan polisi karena tidak becus dalam bekerja. Karena merasa sudah tidak kuat bahkan diancam dipecat dari kesatuan polisi, Lauren lalu menelpon Joe, seorang petugas kebersihan, hanya memberitahu bahwa dirinya kini menunggu di dalam sebuah mobil patroli. Alright, well I'm gonna be waiting for you outside in my squad car, okay?
Baru saja keluar dari kantor itu, tiba-tiba telepon kantor itu pun kembali berdering yang membuat Loren mau tidak mau harus kembali masuk dan mengangkatnya. Dan ternyata si Monica kembali menelpon untuk kesekian kalinya. Pada telepon kali ini dia mengatakan bahwa dirinya berhasil melarikan diri dan dirinya kini berada di sebuah tempat yang bernama Chemical Road. Dan pembicaraan itu terhenti karena secara tiba-tiba sutradara dalam film ini mematikan seluruh telepon milik kantor tersebut hingga percakapan itu kembali terpotong. Monica, is there anything around you can use as a weapon? Yeah, this is Officer Lauren. Karena Loren masih bertanggung jawab dalam penugasan ini, tidak habis akal Loren kini mencoba menghubungi kantor pusat baru untuk memberikan informasi terbaru dari Monica. Tetapi betapa mengejutkannya ketika tahu bahwa Monica itu telah tewas 1 tahun yang lalu dan ternyata korban terakhir dari keluarga Paimon. Ia bercerita bahwa ia dibunuh dengan cara dihajar dengan tongkat baseball hingga tewas. Ia juga menceritakan bahwa Paimon tidak terbunuh di TKP, melainkan ia bunuh diri dalam sel tahanan. Selepas kejadian Paimon meninggal dalam sel itu, kejadian aneh pun mulai terjadi seperti lampu berkedip sendiri, hilangnya barang bukti. Karena kejadian itu juga para tahanan yang lain merasa ketakutan yang luar biasa semenjak kematian keluarga Paimon di sel itu. Dari sini kita bisa sama-sama tahu bahwa gedung ini dikosongkan bukan karena mau pindah ke Hotel Oyo, melainkan karena banyak hal janggal yang intinya mah angker CS. Di saat enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba jatuh sebuah foto yang dimana foto itu adalah foto ayah Loren yang tewas saat penugasan. Tak hanya foto ayahnya saja, ternyata ada beberapa foto korban lainnya yang ternyata mereka semua adalah wanita yang tewas dengan mengenaskan. Wah, my Bang Messi, betapa shocknya Loren ketika mengetahui bahwa Ryan Price juga ikut tewas bersama ayah dan korban lainnya. Tak hanya itu, tiba-tiba ada banyak foto yang tersusun rapi di hadapan Loren yang membuat film ini semakin dramatis dan membuat bulu jenggot naik saking merindingnya. Bagaikan tergenjot selas opo, tiba-tiba semua foto itu hilang dan Loren terbaring dalam keadaan pingsan. Tak lama ia pun sadar bahwa semua peralatannya itu seketika hilang dan membuat Loren harus mencari untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan. Ketika sedang mencari, apes memang apes, Loren yang baru sadar kini harus pingsan kembali karena digebuk tepat di kepalanya. Loren yang kini kembali tersadar tiba-tiba sudah ada di depan wanita yang entah siapa namanya, yang jelas wanita itu salah satu pengikut dari keluarga Paimon. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya sangat iri dan sidik cemburu dengan terpilihnya Loren untuk didirikan wadah baru Raja Neraka. Hingga akhirnya terkuak bahwa penugasan Loren di kantor ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sudah direncanakan sejak awal untuk penerus dan dijadikan tubuh baru Raja Neraka Paimon yang mereka puja. Telepon kembali berdering. Loren sudah tahu bahwa itu pasti Monica. Tanpa berpikir lama ia langsung mengatakan bahwa ia sudah tewas 1 tahun lalu. Monica is dead. Karena memang benar jurik yang nelponnya dari tadi ketika meja itu bergoyang hebat ketika Monica tertawa jahat dalam telepon itu. Ketika dicek, entah jurik model apa lagi nih membuat Loren ketakutan menjauh dari jurik itu. Sialnya jurik itu terus mengintai dan tiba-tiba datang ke arah Loren. Ketika Loren sudah pasrah, kalian berpikir pasti jurik itu akan membunuh si Loren kan? Karena sudah tidak tahan dengan semua teror yang terjadi pada dirinya, Loren memutuskan untuk pergi meninggalkan gedung itu. Oh shit, betapa sial, ketika pintu itu pun tidak bisa dibuka, bahkan ditembak pun tidak mempan seperti ada item mage yang meliputi gedung itu. Entah ilusi atau genjutsu selas opo, tiba-tiba Loren menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat dengan teror yang ia alami. Tak hanya itu, ayahnya memerintahkan Loren untuk bertahan dan membunuh orang yang telah merenggut nyawa ayahnya. Anjing, aneh biasa ini si Loren, ayahnya kan udah modar, kok ini malah bisa teleponan. I did it for you. Next lagi ceritanya, kini teror yang dialami Loren malah semakin parah. Kini para jurik makin menunjukkan eksistensinya kepada Loren yang sudah tergenjutsu selas opo. Dari mulai secara tiba-tiba terbunuhnya gembel yang dikurung oleh Loren hingga kedatangan para arwah keluarga Paimon dan juga arwah dari Ryan Price, rekan kerja ayah Loren yang sama-sama gugur saat penugasan. Jessica Lauren at the old station. I'm in need of assistance.
Tak hanya itu, Loren kembali mendapat telepon dari ayahnya bahwa ia harus menghentikan para Faymoners yang datang untuk membunuh dirinya. Ayahnya menitipkan bahwa bagaimana caranya ia harus menghentikan para Faymoners itu. Dan benar saja mereka datang dan menantang Loren untuk bertempur. Please welcome, this is Loren versus Faymoners. Tembakan demi tembak Loren lontarkan untuk para Faymoners yang tidak bisa diampuni hingga tersisa satu Faymoners yang mencoba kabur tanpa berpikir panjang. Loren langsung menjendor targetnya hingga tewas. Tetapi Loren pun ikut tertembak yang dimana penembaknya itu adalah Sersan Cohen. Oh my Bang Messi, betapa mengejutkannya korban yang bunuh bukanlah Faymon family, melainkan para petugas kebersihan departemen yang bernama Joe yang datang tepat pada pukul 4 pagi. Tak hanya Joe, tetapi rekan kerja lainnya pun harus ikut terbunuh di tangan Loren yang sudah tergenjutsu Sales Oppo. Betapa bangsitnya, ternyata semua kejadian ini sudah disusun rapi oleh Sersan Cohen yang merupakan salah satu anggota dari keluarga pemuja setan Paimon cabang Citayam. Dari sini pun kita bisa simpulkan bahwa keluarga Paimon itu belum tewas, melainkan mereka semua masih hidup dan berkeliaran di bawah lindungan dari Sersan Cohen, yang membuat Loren harus tewas dan menjadi tumbal keluarga Paimon akibat persekutuan Sersan Cohen dengan jurik biadab. Hikmah yang bisa kita petik dalam film ini adalah tidak ada. Oke, terima kasih banget yang udah ngikutin filmnya dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and share. Oh iya, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, karena satu subscribe dari kalian adalah doping buat gue biar makin semangat review film menarik lainnya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan review film terbaru dari channel ini. Oke, segitu aja brother. Gue Bongi izin cabut. See you next time the video. Salam naskah film. Bye-bye.